Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. King of Death mencoba terbaik untuk tidak gugup dan bilang akan tinggal bersama Nyonya Lily perak. Nyonya Sutra Emas mengangkat matanya. Apakah karena emosi membeku, karena kedinginan? Putra mahkota mendengar suara dingin orang yang dicintainya berhenti berjalan, dan Nyonya Sutra Emas emosi karena jawaban King of Death. Ada rasa pahit di mulut King of Death. Dia tidak tahu apakah perasaan yang bertentangan ini berasal dari kehilangan Heretic Inquisitor. Apakah kepala pelayan yang memberontak karena menolak tuan aslinya? Tapi mata birunya sungguh menyakitkan melihat mata yang hanya memantulkan Nyonya Sutra Emas, yang membuat penghayatan karakter King of Death naik jadi 42%. Jadi King of Death menundukkan kepala dan menghindari tatapannya. Dia masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nyonya Sutra Emas menghina. Itu tidak ditunjukkan kepada King of Death, melainkan Nyonya Lily perak. Nyonya Sutra Emas terbungkus dalam pelukan pangeran, mengulurkan tangannya, kemudian dia membelai pipi dan berbisik, atau berpura-pura berbisik dengan suara yang cukup keras sehingga semua orang bisa mendengar, mengajak pangeran pergi bersama. Wajah putra mahkota memerah, membuat penghayatan karakter King of Death naik menjadi 43%. Keduanya kembali bersama para penjaga. Seperti itulah keributan yang terjadi setelah tengah malam berakhir. Taman itu menjadi sunyi dalam sekejap. Para pelayan mengkhawatirkan tuan mereka dengan ekspresi sedih. Itu adalah Putri Duke yang telah mengusir tamu tak diundang. Tapi suasananya meninggalkan sebagai orang yang dikucilkan. Kemudian Nyonya Lily perak menyuruh para pelayan untuk istirahat dan dia ingin melihat bunga di malam hari. Menatap langit dengan gaun tidurnya. Seperti orang yang lahir di malam hari, tubuhnya meleleh ke dalam kegelapan. Karena tidak dapat melanggar perintah tuannya, para pelayan kembali ke tempat tinggal mereka. Hanya King of Death yang tersisa dan mendekati sisinya. Bai Huryong menasehati King of Death untuk mengambil kesempatan ini karena wanita yang galau mudah untuk didekati. Hantu itu tidak pernah berubah. Dia masih belum bisa membaca suasana hatinya. Nyonya Lily perak menghela nafas karena rasa capek yang dialaminya, karena susah untuk mengingatkan pangeran mana yang jalan yang benar. Tapi King of Death mengingatkan kalau dia tidak sendiri lagi, karena mereka berdua regresor. Nyonya Lily perak mengalihkan pandangannya dari langit malam. Dia menatap King of Death dan mengingatkan kalau kemampuan mereka berdua berbeda. King of Death tidak menghentikannya untuk berbicara. Percakapan yang mereka lakukan sekarang mungkin akan disiarkan langsung dan dilihat oleh orang-orang di menara. Tapi tidak apa-apa. King of Death sudah memutuskan regresi selanjutnya. Nyonya Lily perak bilang kalau salah satu dari mereka akan mati dulu dan kemudian membungkuk. Dan mengingatkan kalau setiap salah satu dari mereka regresi, yang lainnya akan melupakannya. Wanita itu menggambar garis paralel di tanah dengan tongkatnya. Itu adalah garis paralel yang tidak pernah bisa bertemu. Jantung King of Death berdebar-debar menyakitkan. King of Death tetap meyakinkannya, menatap langsung ke matanya, dan dia berjanji akan membebaskannya dari jerat 10 hari yang berulang-ulang ini. Nyonya Lily perak menutup bibirnya. Dia juga berusaha membantu pangeran dengan caranya sendiri. Apakah dia mengakui atau tidak,
mereka berdua bersama dan menyanyikan kemauan King of Death darinya. King of Death ingin tetap bersama dengannya. Dia menyadari ketika King of Death melihat penghayatan Heretic Inquisitor jadi 100%. Rahasia untuk mengalahkan tahap ini itu adalah solusi yang aneh dan rumit. Tapi mungkin saja selama King of Death menjaga kepalanya tetap lurus. Nyonya Lily Perak menatap King of Death seperti dia tercengang akan ungkapan cinta yang dalam. Dia meraih tangan King of Death. Rasanya lembut, tangannya telanjang. Sentuhan tangannya melingkari tangan kanan King of Death. Hatinya berdebar kencang dari ingatan akan parfum Nyonya Lily Perak yang membuat penghayatan karakter naik jadi 44%. Nyonya Lily Perak mencibir. Meski matanya tidak tertawa, tawa adalah tawa. Dia pasti sangat tertekan oleh pekerjaan sia-sia yang dia lakukan pada pangeran. Jika dia merasa sedikit lebih baik, King of Death akan senang. Mereka berdua berdiri dekat satu sama lain dan semakin dekat. Bayangan mereka mulai tumpang tindih. Tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk mundur. Di tengah perbincangan mereka, Nyonya Lily Perak memegangi dagu King of Death yang membuat penghayatan karakter naik jadi 45%. Nyonya Lily Perak menarik dagu King of Death lebih dekat. Dia melihat mulut King of Death. Nyonya Lily Perak menarik dagu King of Death ke depan sedikit lagi. Rasanya seperti gravitasi telah kehilangan cengkramannya pada King of Death dan hanya tertarik pada gerakannya. Jantung King of Death berdebar kencang. Ketika Nyonya Lily Perak bilang wanita jalang yang berlebihan, wajah jelek Flame Emperor muncul di benak King of Death. Dia secara otomatis teringat pada Yosoha ketika mendengar kata-kata jalang atau bajingan. Tapi tidak mudah menjadi seperti bajingan itu. Jari telunjuknya menyentuh bibir King of Death dan bilang akan berselingkuhan dengan King of Death mulai hari ini. King of Death tidak bisa merasakan nafasnya. Dia tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Jantungnya berdegup kencang dan kepalanya berputar. Itu adalah orang yang King of Death cintai, cinta pertamanya. Untuk menggunakannya dengan cara ini, perselingkuhan memang agak berlebihan. Pasti ada sesuatu yang lebih romantis. King of Death dengan hati-hati duduk di taman. Bulan tertutup awan dan tanahnya gelap. Rasanya seperti dia sedang berlutut di rawa yang tak berdasar. Perbedaan tingkat mata antara King of Death dan Nyonya Lily Perak terbalik. Nyonya Lily Perak membiarkan King of Death memutuskan. Bulan merah di langit tersembunyi. Mata yang lebih merah dari yang ada di depan King of Death. Nyonya Lily Perak menguji pelajaran tentang cinta yang sudah diajarkan. Tangan Nyonya Lily Perak menangkup pipi King of Death. Kemudian King of Death menyetujuinya. Bulan menelan cahayanya, aroma bunga lili, lembut dan manis. Aroma yang hampir mematikan, yang membuat penghayatan karakter naik jadi 50%. King of Death tercekik. Dia sangat cantik. Dari jauh King of Death mendengar suara Bai Huryong yang mengomentari kelakuan King of Death dan Nyonya Lily Perak dan memberi selamat padanya, walaupun itu baru perselingkuhan. Kelopak bunga magnolia berkibar. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.